kabar miu dia mode na mode baik. Mani kabar mode ibu dan mode berarti kita masa-masa siap lebih belajar. Sebelum kita belajar ibu Yedes Mori angka kita ngasih, saya dan ngasih. Oke, Jan, silahkan. Terima kasih Jan, Mokushi. Tidak ibu cek kehadiran. Tengok hadir paling baik, puluh baik. Cita, Marco, Putra, Iki, Farel, Rio, Fandri, Jean, Alfi, Arif, Nindi. Kita memang hadir masa. Nah, saja hadir itu. Ibu ngete ini ke depan hadir gerak supaya ketinggalan materi. Mari ibu lanjut ingin mengerti. Beola. Oke. Nah. Sebelum kita memasuki materi, kita tidak ikuti pengajian. Said BO, tokoh yang merumuskan Pancasila. Tidak tahu Pancasila, nah Said kira-kira. Yang BO coba angkat tangan, tolong. BBO, tidak ibu jelaskan. Tokoh-tokoh perumus Pancasila, salah satunya Soekarno, terus nih Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, S. Supomo. Ada bocah tak? Sudah ibu tanda balik. Nah, dari penjelasan ibu tadi, materi kita hari ini yaitu nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ulang sekali, materi kita adalah nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yubewa. Ini ibu jelaskan tujuan pembelajaran Kalizatia. Ada 6. Yang pertama, Miunge menjelaskan nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila. Yang kedua, Minge sebut tokoh-tokoh perumus Pancasila, Minge sebut ahta tahu Pancasila. Kena Minge jelaskan makna sila-sila Pancasila, menghubungkan nilai Pancasila dengan budaya sekitar, menunjukkan sikap kerjasama, persatuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah. Nah,
Di sini Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila. Nah, dialah tulis BO tokoh-tokoh perumus Pancasila. BO? Halo, BO. Tokoh-tokoh perumus Pancasila memiliki semangat perjuangan yang besar dalam mempersiapkan dasar negara Indonesia. Mari Ibu catat. Jan. Baik, tenang. Beberapa tokoh penting antara lain Soekarno, ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Nilai-nilai juang yang dapat diteladani yang pertama, semangat persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maksud kalian sama egois, mementingkan diri sendiri, harus udah mama yang teguh. Nah, yang kedua, cinta tanah air, di mana kita harus rela berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Dan yang ketiga, musyawarah dan menghargai pendapat. Contohnya, perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang dan diskusi bersama. Yang keempat, tanggung jawab, di mana para tokoh memikirkan masa depan bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Lalu, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini Ibu ingin bertanya, saya BO makna punya Pancasila. Mana BO? Oke. Iki bagaimana? Pancasila merupakan pedoman hidup. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Iki. Jadi Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yakni pedoman bersikap dan bertindak, di mana semua perilaku masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pemersatu bangsa, di mana Pancasila mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. Yang ketiga, sumber nilai dan moral, menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Cita-cita dan tujuan bangsa, di mana menjadi arah dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang kelima, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana semua aturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan: menghormati teman yang berbeda agama. Contoh, jangan agama Katolik, April agama Islam. Pak Ulo, sebelum mengejek harus tetap saling menghargai. Yang kedua, bermusyawarah saat mengambil keputusan. Contoh gazi, misalnya pilih ketua kelas, udah diskusi dia masih teman-teman. Oh, kira-kira yang mau kita jadikan sebagai calon ketua kelas itu siapa? Nanti kamu pilih. Setelah itu ada pemilihan umum. Nah, disitulah yang dimaksud dengan musyawarah. Setelah itu, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Contoh, Peris bolpoin bae, Marco nek bolpoin, kasih butut, Marco si bantu, karena saling membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir bersikap jujur dan adil kepada orang lain. Tidak boleh egois.
Anak. Ya, Ibu Guru. Lami zong ka materi ibu aja, paham kan? Paham. Nah, di mora bai so gambar. Murah. Murah. Boleh gambar. Iso boleh so ibu tanah Ares, Eris, Tete. Sudah? Sudah. Bu. Ini ibu tanah. Bagaimana para tokoh bangsa merumuskan Pancasila? Dalam isu agak amat nadrobi pun mora bisa nak. Ini ibu tanah bado. Bagaimana para tokoh bangsa merumuskan Pancasila? Ada yang tahu? Una. Belum, PBO. Jadi dijelaskan rumusan Pancasila dilakukan melalui sidang-sidang yang diselenggarakan oleh BPUPKI pada tahun 1945. Yang kedua, mengapa mereka perlu berdiskusi dan bermusyawarah? Karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik itu suku, agama, budaya maupun pendapat. Dengan musyawarah, para tokoh dapat mencari keputusan terbaik yang diterima semua pihak. BO atau Bu. sekarang menutup video. Ini boleh. Sangat penting bagi bangsa Indonesia karena ini adalah hari lahir Pancasila dasar negara kita. Dan kita segalanya kita simak bersama ya teman-teman. Kehadiran Pancasila tidak terlepas dari peran bagian menjadi usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan berpikir Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan ulasan negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Tentang demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya menamakan ini atas bukti seorang teman kita ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Istilah arti asas atau dasar yang diataskan pada dari Undang-Undang dan Negara Indonesia, Jepang, dan Amerika. Pancasila sidang BPUPKI pun berakhir dan belum sejak selesai dasar negara. Dasar negara ini dibahas dalam oleh yang berjelas orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzamil, Amikus Cokro Suboso, Haji Al-Zawahiri, Muhammad Rizki. Pada 22 Juni 1945, panitia 9 berdasarkan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengguna-penggunanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada empat tokoh Islam, yakni Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Asman Simonejo, dan Teguh Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mencatat dalam Undang Dasar 1945
hingga sekolah termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat di dalam bagian pembukaan untuk kata-kata sekarang. Betapa kehadiran Pancasila pada saat itu menunjuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila atau didalilkan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945. Muni molito. Sekarang Ibu Ngeden yuk bentuk kelompok kelompok 1, kelompok 2. Ibu bagi LKPD yuk kerja sama oleh kelompok. Mulai kena sudah presentasi dan niat kelas ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kerja LKPD kena isi sesuai pertanyaan. Mari buat tulis nama kelompok serua ibu ini tetap perwakilan ke semuri presentasi yang dia kelas. Waktu mau kerja Dina mulai Dina 5 menit kerja sih. April, ribut kerja. Kerja sama-sama, Mami tes mori. Ingat waktu materi itu aku jelaskan, itu moni. Pasti ini kerja. Iki ribut kerja itu semua kerja sama. Sudah kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Kalau tidak ibu ngede Putra maju dania presentasikan perkenalkan udah kelompok berapa pun hasil. Dua toko nilai jual toko. Tepuk tangan untuk Putra. Fokusi. Jadi anak-anak, jawaban dua video temuan Remo. Iya, ibu luruskan balik. Jadi barang Putra ketemu punya kelompok juga. Apa nilai jual toko rumus Pancasila? Toko-toko rumus Pancasila memiliki semangat perjuangan yang besar, semangat menerima dalam mempersiapkan dasar negara. Pokoknya siapkan anak dengan semangat yang tinggi. Beberapa toko penting antara lain, di nomor 2 sebutkan 2 toko rumus Pancasila. Di sini mereka isi Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Benar tidak? Benar. Jadi selain dari kedua tokoh tersebut ada Soekarno dan ada Supomo. Sekarang di nana ibu di tanah badonnya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Nanti kita belajar bahwa ibu materi tentang apa?
BO angkat tangan. Ini rame-rame. Nah, Arif tentang apa? Materi apa? Nilai-nilai juang tokoh perumus Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Perasaan minggu pas minggu pemulihan proses materi kerja KPD apa semua. Dirasa mungkin senang, sedih, senang. Nah, apa hal yang menarik yang kalian suka selama mengikuti pembelajaran hari ini? Menurut minggu senang, pada saat kita mengajar, entah ibu materi, ini kerja tugas, mau di video, betul, bentar. Nah, tokoh perumus Pancasila memiliki nilai juang seperti cinta tanah air, semangat tadi, kerjasama, persatuan dan tanggung jawab. Pancasila mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, saling menghormati, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan bersikap adil. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui budaya gotong royong, musyawarah, dan hidup rukun di lingkungan sekitar. Nilai tersebut diterapkan dari musik yang selesai, budaya gotong kebiasaan budaya gotong royong, kerjasama, musyawarah, misalnya juga mazik, kelompok, diskusi, hidup rukun, tidak boleh saling bertengkar, memaafkan haji, dan hidup rukun di lingkungan sekitar. Nah, setelah kalian memahami materi kita Lazadia, ada yang mau bertanya? Alimora tanah ibu mungkin mau keliru, karena memang ibu selagi buat dia sudah ibu ngejelaskan kembali supaya memang bingung. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tolong. Para tokoh perumus Pancasila berjuang dengan penuh semangat demi persatuan bangsa Indonesia kita ini. Kita harus meneladani sikap mereka dengan rajin belajar, Iki bagus sekolah pendek sekolah lozam, belajar, bantu orang tua. Belajar dengan rajin, saling menghargai. Ini kayak sih mak ketemu. Mungkin sih merasa paling berkuasa dan bapak ini harus saling menghormati, menghargai, bekerja sama, dan mencintai tanah air. Ini ikuti tugas tugas rumah, tugas baru supaya batu demi tega, ingat dari tugas. Terus tugas kenapa dia cuma catat mau lihat dari sekolah tidak baru YouTube. Untuk saya kerja minggu depan ibu periksa semua presentasi dania. Bawa jangan Dina catat ada buku tugas baru Mina. Sebutkan 3 nilai juang tokoh perumus Pancasila. Gampang, kita sudah jelaskan, ibu tekankan berkali-kali. Yang kedua, siapa saja tokoh perumus Pancasila yang tahu Pancasila karena selesai. Karena selesai itu yang dinamakan tokoh.
ketiga Pancasila. Dan yang terakhir, apa nomor sebutkan contoh budaya sekitar yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sebutkan contoh budaya sekitar yang sesuai dengan Pancasila. Sudah? Nana, sekarang beres-beres. Ballpoint, buku, udah lepas. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran kita mau lihat saja ya. Tidak ibu ngedes mau tutup kita nego ngasih. Putra, tak ada ngasih. Aku juga. Yesus Kristus. Oke anak-anak, roba masa kita bariku belajar baru sampai jumpa di minggu depan.